Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Oh iya, kita doakan ya, semoga Rija diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bersekolah kembali dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan kita semua. Untuk absensi nanti Ibu akan mengabsen di akhir pembelajaran ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab 5 yang mana bagian A itu mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun subbab materinya yang pertama itu ada peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, dan yang kedua ada arti makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 2 poin ini ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu tidak arti dari sumpah itu apa sih? Yang tahu jawabannya acungkan tangannya ya. Iya, silakan Wina. Ya, betul. Sumpah itu dapat diartikan atau dapat dikatakan sebagai janji. Nah, kemudian selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang tahu tidak arti dari pemuda itu apa? Yang tahu jawabannya acungkan tangannya ya. Iya, silahkan Wandi. Iya, betul. Pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia mulai dari 16 tahun sampai 30 tahun. Baik, terima kasih. Jika digabungkan sumpah dan pemuda itu, maka Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian di sini ada yang tahu tidak pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah Sumpah Pemuda dibacakan? Yang tahu jawabannya acungkan tangannya ya. Iya, silakan Rini. Iya, betul. Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian pada tahun 1908 Indonesia mulai bangkit lagi nih dengan berdirinya beberapa organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini mendorong bermunculannya organisasi-organisasi pemuda yang terdiri dari Trikolo Darmo, Jong Sumatranbon, ada Jong Ambon, ada Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada organisasi pemuda Trikolo Darmo. Organisasi ini didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawannya di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Nah, kemudian Trikolo Darmo ini merupakan cikal bakal dari Jong Java yang memiliki 3 misi mulia nih, ada Sakti, Budi, dan Bakti. Yang pertama ada Sakti yang artinya kekuasaan dan kecerdasan. Kemudian yang kedua ada Budi yang artinya kebijaksanaan, dan yang ketiga ada Bakti yang artinya kasih sayang. Nah, kemudian Trikolo Darmo ini memiliki 3 tujuan utama nih. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajamkan peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, selanjutnya ada organisasi pemuda Jong Sumatranbon. Nah, organisasi ini merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda-Pemudi Pelajar Sumatera. Kemudian organisasi ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada organisasi ini Muhammad Yamin melontarkan pemikirannya, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar persatuan. Kemudian yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Nah, organisasi ini khususnya Jong Ambon
didirikan pada tahun 1918. Kemudian selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1919 mendirikan Jong Minahasa dan Jong Celebes. Nah, organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka ada Sekar Rukun pada tahun 1919, kemudian ada Jong Betawi pada tahun 1927 dan ada Jong Batak Subon pada tahun 1925 yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan yaitu Perhimpunan Indonesia. Sebaliknya, organisasi yang berlatar belakang suku dan kedaerahan itu yang tadi disebutkan ya, ada Trikorodamo, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Minahasa, Celebes, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan di Yogyakarta yang merumuskan 2 poin, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian ada Kongres Pemuda 2 nih, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, yang dilaksanakan dalam 3 sesi dan di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama atau rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn yang membahas mengenai semangat persatuan. Kemudian yang kedua atau rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertempat di Gedung Osjava Bioskop yang membahas mengenai masalah pendidikan. Selanjutnya yang ketiga atau rapat terakhir atau rapat penutup yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gibo di Jalan Keramat Raya nomor 106. Di sini Sunario menjelaskan bahwasannya betapa pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, kemudian dari Kongres Pemuda 1 dan 2 tidak lepas dari orang-orang yang sangat hebat. Adapun panitia Kongres Pemuda yang pertama ada Sugondo Joyo Pustito dari organisasi P3I sebagai ketua. Yang kedua ada Raden Muhammad Joko Masaid dari organisasi Jong Java sebagai wakil ketua. Yang ketiga ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon sebagai sekretaris. Kemudian ada Amir Sarifudin dari Jong Batak Bon sebagai bendahara. Selanjutnya ada Johan Muhammad Chai dari Jong Islamitan Bon sebagai pembantu 1. Selanjutnya ada Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia sebagai pembantu 2. Ada Senduk dari Jong Ambon sebagai pembantu 3. Selanjutnya ada Johannes Leimena dari Jong Ambon sebagai pembantu 4. Dan yang terakhir ada Rojani Suuf dari organisasi Pemuda Kaum Betawi sebagai pembantu 5. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang bisa menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda. Yang tahu silakan angkat tangannya dan sebutkan namanya. Iya, silakan Wandi. Iya, betul. Terima kasih Wandi. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
membagi 2 poin, yaitu ada makna dan arti bagi perjuangan, dan yang kedua ada makna bagi pelajar. Nah, yang pertama makna dan arti bagi perjuangan yaitu sebagai sebuah langkah awal dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan pemuda, terutama dalam persiapan mengusir penjajah dan memproklamasikan bangsa Indonesia dan menjadikannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua ada makna bagi pelajar. Nah, bagi pelajar ini merupakan langkah awal dari persatuan dan kesatuan pemuda. Dan pemuda saat ini harus dapat melestarikan rasa persatuan dan kesatuan, mencontoh sikap para pahlawan terdahulu, dan berlomba-lomba dalam mengisi kemerdekaan. Selanjutnya ada nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, yaitu diantaranya yang pertama ada cinta bangsa dan tanah air, kemudian ada persatuan, ada sikap rela berkorban, ada menerima dan menghargai perbedaan, dan yang kelima ada mengutamakan kepentingan bangsa. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Nah, sebagai salah satu kebaktian kita terhadap kecintaan tanah air dan bangsa sendiri, kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk negara sendiri, dan juga kita harus mampu mensosialisasikan atau memperkenalkan budaya yang ada di negara kita kepada negara lain. Misalnya nih, mengikuti perlombaan tingkat internasional. Dengan seperti itu, orang lain atau negara lain akan menganggap bahwa kita itu suatu negara yang maju dan suatu negara yang bangsanya itu hebat-hebat sekali. Kemudian yang kedua ada persatuan. Nah, persatuan di sini yaitu kita sebagai warga negara harus bersatu padu menyongsong negara yang lebih baik. Karena pada hakikatnya kemajuan suatu bangsa itu melihat dari warga negaranya sendiri atau bangsanya sendiri bersatu atau tidaknya. Karena jika tidak bersatu, warga negaranya atau bangsanya akan jauh kemungkinan akan majunya suatu negara. Sebaliknya, jika bangsanya bersatu, maka akan mudah atau akan lebih memudahkan lagi untuk majunya suatu negara. Kemudian yang ketiga, sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban di sini kita melihat para pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu, mereka mampu rela berkorban, mereka rela bercucuran darah, rela mati, rela sakit-sakitan demi memajukan bangsanya sendiri atau memerdekakan negara Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, menerima dan menghargai perbedaan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus meningkatkan rasa saling menghargai dan menerima sesama bangsa Indonesia. Indonesia itu terkenal sekali memiliki ragam budaya, suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang sebagai kita untuk saling menerima dan menghargai sesama bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima ada mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, poin ini hampir sama dengan sikap rela berkorban. Jika kita melihat para pahlawan zaman dahulu, yaitu mereka lebih baik mengutamakan bangsanya sendiri dibandingkan dirinya pribadi, karena dalam jiwa mereka sudah tumbuh rasa sikap rela berkorban dan jiwa kepemimpinan yang hebat. Mungkin untuk pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan acungkan tangannya dan sebutkan namanya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.